Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Warung Bingkai. Kemarin kita baru aja ikut acara absen dari Media Grafindo terkait talk show dengan tema panen cuan. Dengan tema cari peluang panen cuan gitu ya. Oke, jadi ditanyain katanya nggak pernah ngupload video lagi ya karena ada kesibukan lain sebetulnya, tapi tetap di sini di maintenance, di dipantau. Dan kebetulan saat ini kita lagi berkendala perihal printhead D1030 kita, yang mana kondisi dia di cleaning itu dalam dalam penglihatannya nya sih oke dan bagus, tapi pada kenyataannya dia cetakannya itu tidak kuat atau bergaris ya. Jadi dia cetakannya itu bergaris kayak gini nih. Tuh teman-teman bisa lihat nggak sih? Tuh dia kayak ada gelombang itu yang warna hitamnya. Ini bukan bajunya ya, tapi ini dari cetakannya tuh yang warna hitam. Atau kita kasih lihat yang paling gampangnya itu yang warna marun. Kemarin kita jajalin yang warna marun. Ini banyak banget tuh kita NG-nya. Warna marun tuh kayak gini nih. Tuh, kelihatan ya? Kelihatan gak sih? Tuh, kelihatan ya? Dia bergelombang kayak nggak apa ya namanya, nggak ngeluarin gitu gambarnya nih. Banyak banget ini. Tuh. Tuh, ini kelihatan banget tuh. Ini kelihatan banget tuh. Ya, ini lagi pas parah-parahnya. Nah, ini bergaris-bergaris begini, tapi ini dalam kondisi kalau nyetaknya ngeblok aja. Dalam artian yang warnanya warna-warna solid gitu. Tapi kalau warna-warna yang kayak gini, dia kelihatannya nggak masih bagus, nggak ada yang pecah tuh. Tapi di blok ini kelihatan nih. Nah, ini kita kalau kayak gini nggak lolos QC kita, mau nggak mau kita harus benerin gitu. Jadi kita kemarin manggil teknisi buat ini oke, tapi bergaris secara semuanya oke, secara printhead katanya masih oke gitu. Akhirnya kita coba untuk listrik kita yang nggak stabil nih. Ini listriknya kita masih nggak stabil ya. Tuh, ini listriknya tuh dari 260, 230 ya kan. Ini 231, 239. Nah, ini kita udah pakai UPS, stabilizer. Nah, ini yang kemarin kita baru pakai nih tuh. Ini kita pakai jadi grounding 2000, yang 2000. Jadi biar kapasitasnya bisa banyak kita pakainya. Dan ini udah komputer, mesin udah nggak apa ya, udah nggak nyetrum lah intinya kayak gitu. Karena itu sebenarnya bisa dicek ya. Tadi cara ceknya kita kasih tahu ya. Nah, ini kita nggak dibayar untuk promosiin ini, tapi saya pakainya yang EXO, dia local pride ya kan. Dan terbukti ampuh untuk nurunin grounding, karena toleransi grounding itu 0, ya, nggak boleh ada lebih dari 1 gitu. 1 aja tuh kerasa kesetrum. Jadi kita udah coba pakai zero grounding, kita pakai UPS itu biar listriknya kalau lagi mati tiba-tiba nggak langsung mati printernya. Jadi kalau misalkan lagi ngeprint tiba-tiba ngejepret, itu bisa bikin printheadnya atau mainboardnya jadi rusak ya kan, karena jebret langsung mati. Nah, kita pakai ini, kita juga nggak dibayar sama sekali sama APC-nya, kita malah beli. Tapi kita kasih tahu setupnya. Nah, nanti ini udah pakai ini biar listriknya nggak tiba-tiba mati, tetap ke cover sama baterai. Kita udah pakai zero grounding supaya nggak ada grounding yang keluar. Jadi kita nggak pakai tanam-tanam ya. Dulu kita pakai tanam-tanam kayak gitu tuh. Tuh ada besi-besi yang kita tancepin ke belakang, ke bawah tanah. Itu untuk ngilangin groundingnya. Tapi sekarang udah nggak pakai karena kita udah pakai ini. Tapi ternyata mesin kita masih bermasalah. Mungkin dari voltasenya naik turun nih, voltase listriknya. Akhirnya sebelum kita ganti printhead, karena kemungkinan printheadnya udah rusak sih sekarang ini. Akhirnya sekarang ini kita melakukan kegiatan baru. Kegiatan barunya ini kita manggil teknisi dari PLN pusat. Dari nggak boleh ya. Nah, ini kita akhirnya pakai meteran baru nih kita. Tuh, tadi dicek 220 lah ya. 220-an lah. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini kita setting lagi meteran baru biar nanti kita salurkan ini ke mana? Ke komputer, ke mesin nih. Tuh, kita kabelnya pakai yang bagus kalian. Dan ini kabelnya 3 ya, Bang ya? 3. Kabelnya 3 tuh, 3 kali
1,5 aja lah, cukup lah gitu. Dan tahu nggak, ini kita udah berapa kali masang. Wah, keluar listrik tuh. Kita udah meteran dan Ono juga meteran tuh. Ya kan, ini meteran yang kedua, ini meteran yang keempat. Jadi di dalam sebenarnya ada meteran lagi, di dalam meteran lagi yang bekas rumah, di sana ada meteran lagi sebetulnya. Jadi beli listrik jadi beli mesin bukan sekedar kita beli mesin terus kita pakai dan menghasilkan cuan. Ternyata masalah listriknya harus dibenerin, masalah groundingnya harus diperhatiin, ya kan? Voltasenya bener nggak, Bang? Bener. Iya, voltasenya juga gitu harus diperhatiin supaya apa? Jangan dikit-dikit komplain. Bang, saya baru pakai mesin sebulan udah rusak. Listrik lu bener apa enggak? Gitu nggak, Bang? Nah, kalau mau dicek bisa hubungi Bang Kodam. Bisa ya, Bang? Bisa. Tuh, ini tim dari Ruang Garasi Studio ya. Bajuin Ruang Garasi Studio. Jadi sebenarnya ada permasalahan di listriknya juga kadang-kadang gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan bilang ini mesinnya jelek, print headnya nggak awet, ya listriknya cek dulu. Listriknya dicek, groundingnya dicek, voltasenya dicek, semuanya dicek. Dan yang pasti kalau udah semuanya bagus, pakai UPS biar kalau lagi tiba-tiba mati lampu, lagi operasi, mesinnya bisa tetap jalan. Kita selesain lah satu project, harus kita shutdown secara soft gitu ya. Jangan tiba-tiba jebret gitu ya kan, karena itu bakalan ngebuat mainboard kena, print head kena, ini ringkih lah. Intinya mesin itu ringkih lah kalau ada masalah-masalah di listrik. Tapi kalau listriknya itu benar, insya Allah mesinnya awet, menghasilkan cuan lah yang lebih banyak lagi gitu. Jadi ini nggak dipelajarin di sekolah, dan ini memang nggak diajarin juga nggak dikasih tahu juga nih ya, maksudnya di sales itu untuk beli mesin harus listriknya oke, harus ini oke. Dan kebetulan kita listriknya ini bermasalah di daerah kita, kan kita nggak mungkin pindah tempat ya, maksudnya ya itu lebih mahal lah cara mengatasinya. Tapi ini kita tuh, ini ada kabel ya ke belakangnya. Ini kabel ke belakang ini sebenarnya di belakang sana, balik gedung ini, di balik tembok ini ada meteran lagi. Dan itu voltasenya lebih parah. Kenapa? Karena itu nyatu sama tetangganya itu ada ngelas ya kan, kayak ngelas itu ketarik-tarik tuh strumnya. Jadi kalau ada yang lagi ngelas dia kedip-kedip dikit gitu. Dan itu kita harus pindahin lagi. Akhirnya kita pindahin ke depan biar listriknya lebih stabil. Kita minta tuh sama PLN nyambungnya dari tiang supaya apa? Supaya kondisi listrik ini teratasi dulu. Karena kita udah berapa kali ganti print head nih di ini, ya kan? Print headnya udah berapa kali ganti tuh? Sebelum ganti nih lihat. Tuh berapa banyak yang kita cetak dan kondisinya NG. Kenapa? Karena tiba-tiba dia bergaris, tiba-tiba dia jelek, tiba-tiba dia warna yang nggak keluar gitu. Jadi karena listrik sementara gitu. Sementara katanya karena listrik gitu. Jadi kita perbaiki dulu listriknya, nanti habis itu kita beli print head yang baru, kita beli pump yang baru kalau memang perlu, scale-nya kalau perlu baru, kita pasang semuanya. Nanti kalau memang udah stabil dari mesinnya, udah kondisi baru dan oke semua, dan listriknya juga stabil, nanti kalau memang ada problem kita atasi lagi, cari kayak gimana gitu ya. Jadi seperti itu. Salam pengguna Epson P6000 dan 1030 mesin kita udah cukup untuk industri percetakan saat ini. Dan ini lagi dibenerin ya. Nah ini stokin tintanya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, share kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nih, ini saya belum membuktikan ya. Jadi ini zero grounding saya baru buktikan secara pengukuran, tapi saya belum buktikan secara akurat terhadap perangkat-perangkatnya. Tuh ini UPS, zero grounding. Nah sebenarnya satu lagi stabilizer ya, ada stabilizer, tapi stabilizer lagi dipakai di depan ya. Nanti kita instalasi hari ini, mudah-mudahan bisa beres dan bisa kita cek. Nanti kalau memang kedepannya ada progres, ada masukan, atau ada diskusi, boleh ya di kolom komentar teman-teman semuanya. Salam percetakan. Sebagai pengguna Epson, mungkin kendala kita di sini berbeda mungkin sama teman-teman yang di luar sana, tapi di sini kita berkendala di listrik, di voltase, di grounding, karena memang pada dasarnya ini tidak dibuat sebagai untuk ruko, tapi ini memang tadinya untuk rumah aja. Karena dipakai untuk kerja dan tiba-tiba ada permasalahan listrik ini, baru diukur-ukur lah ya, jadi barulah kita ketahuan gitu. Nah itu banyak aja colok-colokan.
kabelnya ke belakang. Ini dari sini, ini ada kabel lagi tuh, udah ada instalasi udah kita perhatiin banget lah, kita udah coba-coba semuanya. Tapi kalau memang saat ini mudah-mudahan cara ataupun ikhtiar kita yang terakhir, mudah-mudahan ini nggak ada masalah lagi di perkelistrikannya, di voltasenya, di ampernya dan lain-lainnya. Mudah-mudahan bisa teratasi dan bisa lancar lah kita untuk cetak-cetaknya. Karena nanti rencananya mau satu lagi nih. Ya, mesinnya ada 2 nanti sini. Tapi sebelum beli 2, benahi dulu listriknya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sekedar menyapa, sekedar diskusi, sharing, dan ini mudah-mudahan video ini menjadi pengingat nanti ya bahwa bisnis itu liku-liku dan nggak ada pelajaran di sekolah. Kita harus bisa sendiri gitu ya. Kita harus belajar sendiri di saat kita running gitu. Gitu ya. Songong juga ya kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini pakai handphone aja jadi asal-asalan, nggak diedit, langsung kita upload aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.